saya Arumaya Solihah ya. Terus di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 3, yaitu membahas sedikit tentang keterampilan membaca, teknik membaca cepat. Untuk mendukung channel saya lebih bagus lagi ke depannya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ditunggu di next video berikut. Dadah! Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu tentang pengertian membaca cepat. Pengertian membaca cepat, apa teman-teman sudah tahu? Baik, saya akan menjelaskan. Membaca cepat merupakan cara untuk memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang kita baca. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian membaca cepat menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Tampu Bolon pada tahun 1990. Menurutnya, membaca cepat itu apa sih? Ya, membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Artinya, seorang membaca cepat yang baik tidak menerapkan kecepatan membaca secara konstan, tetapi sebagai cuaca dan keadaan membacanya. Penerapan kemampuan membaca cepat itu disesuaikan dengan tujuan membacanya. Aspek bacaan yang digali keperluan dengan berat ringannya bahan bacaan tersebut. Yang kedua yaitu menurut Nur Hadi tahun 2005. Speeding reading atau membaca cepat adalah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan untuk mengolah secara cepat proses penerimaan informasi dengan tidak meningkatkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Nur Hadi juga mengungkapkan bahwa membaca cepat mengandung berbagai implikasi sebagai tujuan membaca, kebiasaan, penalaran, atau bahan bacaan tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Cenurut Hermowo tahun 2005, membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan cepat. Dan yang keempat yaitu menurut Colin Ross pada tahun 2002, yaitu tentang membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman secara cepat serta kebiasaan mencegah untuk agar kita bosan. Selanjutnya yaitu ada teknik membaca cepat. Untuk dapat membaca cepat memang membutuhkan beberapa teknik tertentu ya teman-teman. Tidak beberapa teknik juga beragam-ragam. Yang pertama yaitu ada teknik SQ3R atau survei, question, read, recita, dan review. Teknik ini dikembangkan oleh Francis P. Robinson dari Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat. Teknik ini bersifat praktis dan tidak diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Strategi belajar ini merupakan penimbulan pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong membaca melakukan pengelolaan materi secara mendalam dan luas. Yang kedua yaitu ada teknik pelayapan skimming. Pelayapan apa sih maksudnya? Nah, yaitu adalah teknik membaca untuk menetapkan intisari suatu bacaan, ide pokoknya dan detail atau penting. Ide pokok, detail penting yang menunjuk intisari itu dapat berbeda-beda. Di bagian awal bacaan ada juga yang di tengah ataupun ada yang di akhir. Yang ketiga yaitu ada teknik pemindaian atau scanning. Apa sih? Yaitu adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus spesifiknya tanpa melalui informasi umum atau fakta umumnya terlebih dahulu.
Kecepatan membaca akan dapat terjadi apabila pembaca memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Faktor yang berpengaruh dalam mengacu pada kemampuan seseorang yaitu bersifat spesifik, yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, keterampilan analisis kata, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada model-model yang terdapat dalam membaca cepat. Yang pertama, model membaca button up atau atas bawah. Teknik membaca dengan mengolah data informasi yang didapat dengan memahami kalimat per kalimat. Jelasnya, seorang pembaca dapat memahami informasi yang terdapat dalam teks dengan jalan memahami kalimat-kalimat tersebut. Yang kedua, yaitu ada membaca top down atau atas bawah. Teori ini dikenal dengan model psikolinguistik dalam membaca, dan teori ini dikembangkan oleh Goodman pada tahun 1976. Inti dari model membaca atas bawah adalah membaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu ada interaktif. Teknik membaca dengan menggabungkan dua elemen-elemen pada dua model sebelumnya. Neil Ederson mengakui bahwa interaktif adalah model paling tepat untuk diterapkan karena model ini merupakan gambar yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Yang keempat, yaitu ada model membaca timbal balik, yaitu atau MMTB. Model membaca timbal balik dikemukakan oleh teori Rumerhard pada tahun 1977. Dia beranggapan bahwa model-model yang terdahulu tidak memuaskan karena pada umumnya model-model tersebut bertitik tolak pada pandangan formalisme model-model perhitungan yang linear. Selanjutnya yaitu ada tujuan membaca cepat. Tujuan membaca cepat antara lain ada mengetahui topik bacaan, mengetahui organisasi tulisan, mengetahui opini, gagasan orang lain, mengemukakan sesuatu yang menarik di halaman bacaan, dan lebih update. Selanjutnya yaitu ada manfaat membaca cepat. Yang pertama yaitu mengenali topik bacaan. Yang kedua yaitu mengetahui pendapat orang atau opini orang lain. Yang ketiga yaitu mendapatkan bagian penting yang diperlukan saja. Yang keempat, mengenali topik bacaan yang akan kamu baca. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam membaca cepat ini yaitu kecepatan membaca sangat tergantung pada bahan dan tujuan membaca, serta sejauh mana keakraban dengan bahan bacaan. Kecepatan membaca harus sering dengan kecepatan memahami bahan bacaan yang kita bacakan. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari materi yang saya sampaikan kali ini. Ditunggu di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.